Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih fayatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Apakah orang-orang yang kafir itu sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Rabb-Nya dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok kaum Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Rabb-mu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tafsir ayat yang ke-17. Allah menyebutkan keadaan Rasulnya Muhammad dan ahli waris dakwahnya yang meneruskan perjuangannya serta para penegak hujjah yang yakin dengan itu, dan menyebutkan bahwa selain mereka tidak disandangkan sifat-sifat milik mereka dan tidak ada yang sama dengan mereka. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Rabb-Nya? Dengan wahyu yang Allah turunkan, di dalamnya terdapat masalah-masalah penting dengan dalil-dalilnya yang jelas, maka dia yakin dengan keterangan itu. Wayatluhu, dan diikuti, yakni keterangan dan bukti ini diikuti oleh bukti yang lain, yaitu syahidun minhu, seorang saksi, yakni saksi yang memiliki fitrah yang lurus dan akal yang benar, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bersaksi terhadap apa yang diwahyukan dan disyariatkan Allah, dan dia mengetahui kebaikannya dengan akalnya, maka hal itu menambah keimanannya. Dan ada saksi ketiga, yaitu kitab Musa, Taurat yang Allah jadikan sebagai imamah, pedoman bagi manusia, warahmatan, dan rahmat bagi mereka. Ia menjadi saksi kebenaran Al-Quran dan menyetujuinya dalam kebenaran yang dibawanya. Maksudnya, apakah orang dengan sifat begini yang telah hadir kepadanya bukti-bukti keimanan dan tegak baginya bukti-bukti keyakinan, sama dengan orang yang berada di dalam kebodohan dan kegelapan dalam keadaan tidak keluar darinya? Tentu di sisi Allah dan di mata hamba Allah tidaklah sama. Ulaika, mereka itu, yaitu orang-orang yang diberi taufik untuk mengetahui dalil-dalil. Mereka beriman kepada Al-Quran secara hakiki, maka iman mereka membuahkan seluruh kebaikan di dunia dan akhirat. Wa may yakfur bih, dan barang siapa yang mengingkarinya, yakni Al-Quran, minal ahzabi, di antara sekutu-sekutunya, yakni seluruh golongan penduduk bumi yang bersekutu menolak kebenaran, fannaru mau'iduh, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Mereka pasti masuk ke dalamnya. Fala taku fi miryatin minhu, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu dengan kebimbangan sedikit pun. Innal haqqu min rabbika walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Rabb-mu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Bisa jadi karena ketidaktahuan dan kesesatan, bisa jadi karena kezaliman, pengingkaran, dan kekejian mereka. Karena jika tidak, maka barang siapa tujuannya baik dan pemahamannya lurus, niscaya dia pasti beriman kepadanya karena dia melihat ajakan kepada iman dari segala segi.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.